Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data pada materi pelajaran statistika. Ya, jadi di dalam ukuran pemusatan data ini adalah kecenderungan data untuk memusat. Ya. Jadi terdiri ada mean atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan ada pula modus atau nilai yang terbanyak. Gitu ya. Mari kita lihat satu persatu seperti apa penjelasan lebih lanjut. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah rataan atau min atau rata-rata ya. Rataan atau rata-rata atau min dari suatu data adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan X bar ini membacanya X bar sama dengan data 1, X1 ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah data ke, dan seterusnya sampai data ke N dibagi dengan jumlah data yaitu N. Atau bisa kita tulis X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, sigma XI, gitu ya. Banyaknya data, ke satu, kedua, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Ya. Jadi ini adalah rumus atau dari rata-rata X bar. Ya. Kemudian dapat pula disajikan dalam bentuk data kelompok ya, atau data yang berinterval. X bar memiliki frekuensi ya, X bar sama dengan F1 kali X1, artinya frekuensi pertama kali data pertama, ditambah frekuensi kedua kali data kedua, ditambah frekuensi ketiga kali data ketiga, dan seterusnya ditambah dengan Fn, frekuensi ke N dikali data ke Xn, gitu ya, dibagi dengan jumlah dari semua frekuensinya. Atau bisa ditulis X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma F, gitu ya. Nah, ini adalah definisi atau rumus dari rata-rata data, gitu ya. Kita akan melihat soal selanjutnya. Yang kedua adalah median atau nilai tengah, ME ya. Di sini median adalah suatu data atau data tengah yang jika di data diurutkan dari kecil ke terbesar, maka dirumuskan seperti ini ya. Jadi datanya diurutkan terlebih dahulu dari urutan yang kecil ke besar atau yang besar ke kecil. Jika N-nya ganjil, jumlah dari datanya ganjil, maka bisa menggunakan rumus yang ini. ME atau median sama dengan data ke N tambah 1 dibagi 2. Tapi jika N-nya genap, maka bisa menggunakan rumus yang bawah. Ini hanya salah satu rumus saja, sebenarnya tidak perlu menggunakan rumus juga tidak masalah, gitu ya. Jika N-nya ganjil, ME sama dengan setengah dari jumlah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1, gitu ya. Itu untuk median. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan melihat modus atau MO. Modus sama dengan data yang paling sering muncul. Kalau ada satu data maka modus, kalau data ada dua yang sama bimodus, 3 data berarti trimodus dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi semuanya ini adalah beberapa contoh dari ukuran pemusatan data ya. Maka kita akan melihat contoh-contoh yang lain. Kita akan melihat seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita akan melihat contoh soal dua diketahui data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Ini data tunggal ya. Tentukanlah yang pertama rata-rata atau min, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus ya. Ini mudah sekali ya. Maka kita lihat langsung. Untuk yang A, min, tinggal jumlahkan saja datanya semua. 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6, 3 tambah 3. Dibagi semua jumlahnya datanya ada 8. Sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ya. Jadi ya mudah ya. Rata-ratanya 3. Sekarang gimana kalau misalkan median? Bisa kita langsung aja ya. ME median. 3 urutkan datanya terlebih dahulu. Dari yang paling kecil. Jadi 1. Kemudian 2, ada 2,
2-nya sebanyak 3 kali, 3-nya ada 2, kemudian ada 5 dan 6. Ya. Kita lihat di sini ada 8, maka 4 ke depan, tengah-tengah sini ya. 4 juga di belakang. Nah, tengah-tengahnya di sini. Ya. Sini adalah ME atau median. Itu sama dengan jumlah dari yang ini tambah ini bagi 2. Gitu kan? Biar lebih cepatnya. 2 tambah 3 dibagi dengan 2. Atau sama dengan 5 per 2, 2,5. Ya. Untuk median. Atau bisa pula menggunakan rumus yang tadi, yang seperti di atas ya. Yang menggunakan rumus data, saya perlihatkan. Kita diurutkan terlebih dahulu 1, 2 sama kayak tadi ya. Banyak data kan ada 8, karena datanya N itu 8 itu adalah genap, maka kita gunakan rumus yang ini. Yang kedua yang bawah ya. Setengah dari data N-nya kan 8, berarti setengah dari X 8 bagi 2 ditambah X 8 bagi 2 tambah 1, atau X4 ditambah X5. X itu data keempat tambah data kelima. Setengah dari data keempat itu kan berarti ukurannya urutan 4. 1, 2, 3, 4 ada 2. Kelima berarti ada 3. 2 tambah 3 bagi 2. Sama ya. Gitu ya. Nah gitu. Kita akan melihat untuk modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, yaitu angka berapa? Di sini bilangan 2 ya. 2-nya ada 3, maka dia modus sama dengan ada hasilnya 2. Jadi modus MO sama dengan 2. Itu ya. Oke. Kita akan lihat contoh soal yang lainnya. Ada soal cerita, diketahui rataan nilai ulangan 9 orang siswa adalah 7. Jika seorang siswa baru yang nilai ulangannya 6 masuk ke dalam kelompok tersebut, maka tentukanlah nilai rata-rata ulangan ke 10 siswa tersebut. Maka nilai rata-rata gabungan ya. Maka kita gunakan sebenarnya rata-rata gabungan atau X bar total ya. X bar total atau gabungan sama dengan X bar kelompok A dikalikan dengan jumlah dari kelompok A ditambah dengan X bar kelompok B dikalikan dengan jumlah dari kelompok B. Dan jika ada kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Ya, tinggal tambahkan saja karena rata-ratanya dikalikan. Ditambah dengan banyaknya. Ini kelompok A ya. Kelompok A. NA. NA banyaknya kelompok A ditambah banyaknya kelompok B dan seterusnya jika ada ya. Ini adalah rumus dari rata-rata gabungan. Jadi kalau kita terapkan ke dalam soal tersebut, maka kita dapatkan bahwa X bar gabungan atau total berarti sama dengan kelompok 9 orang tersebut adalah 7. Berarti satu kelompok ini. Berarti kan X barnya kan 7. Berarti 7 dikalikan dengan 9 ditambah kelompok siswa yang kedua atau siswa yang kelompok yang lainnya itu kan seorang siswa. Berarti 1 dengan nilainya kan 6. Berarti kan 6 dikalikan dengan 1. Cuma ada 2 kelompok tersebut, maka dibagi dengan total siswa 9 tambah 1 atau 10. Gitu ya. Berarti 7 kali 6, 63 ditambah dengan 6 dibagi dengan 10. Sehingga rata-ratanya adalah 69 dibagi 10 sama dengan 6,9. Itu ya. Saya pikir bisa dipahami. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Bahwa nilai rata-rata tes matematika dari 10 orang siswa adalah 5,5. Jika digabung lagi dengan 5 siswa baru, maka nilai rata-rata total mereka adalah 6. Maka nilai rata-rata ke 5 siswa baru tersebut adalah, nah, ini soal tidak mencari nilai totalnya ya, karena nilai totalnya sudah ada 6. Kita akan nyari nilai kelompok yang lain atau ke-5 siswa baru tersebut ya. Maka bisa kita jawab sebenarnya ya. Nilai rata-rata 5 siswa tersebut berarti kan sama dengan rata-rata totalnya dikalikan jumlah siswa ya kan. X bar total dikalikan dengan
jumlahnya siswa, total jumlah siswa. Total jumlahnya. Total jumlah siswa, kemudian dikurang dengan rata-rata yang ada di situ. Yang 10 orang ini dikalikan dengan rata-ratanya. X bar kelompok A dikalikan dengan kelompok A itu yang 10 orang ini dikalikan dengan NA. Itu kan? Nah, kemudian semua ini kita bagi dengan jumlahnya gitu kan. Jumlah dari 5 tersebut. Atau 5 siswa baru itu sama dengan NB. NB itu kelompok siswa yang kedua itu yang 5 siswa itu ya. Sehingga kita peroleh X bar total kan 6. 6 dikalikan total jumlah siswa 10 tambah 5. Di sini ada 10 tambah 5 15. Itu kan? Dikurang XA. XA itu rata-rata kelompok yang sudah ada dengan yang diketahui dengan jumlahnya kelompok A. Berarti kan 10 siswa dikalikan dengan rata-ratanya 5,5. Semua kita bagi dengan jumlah kelompok yang dicari rata-ratanya itu 5. Itu ya. 6 kali 5 90. 6 kali 15 dikurang dengan 10 kali 5,5 jadi 5,5 ya. 55 dibagi dengan 5 gitu kan. 35 dibagi dengan 5 sama dengan tuh 7,0 ya. Jadi ini rata-ratanya adalah 7 ya. Sebenarnya rumus ini bisa dikatakan adalah rumus yang tadi rata-rata gabungan ya, cuma dimodifikasi ya sedikit supaya dapat yang ini gitu ya. Oke. Ini saya lingkarin. Nanti tinggal dibalik-balik saja. Kalau kita mencari rata-rata yang lainnya akan mudah sekali gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.